Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apakah Anda saat ini merasakan kehidupan yang kosong dalam hidup Anda? Hampir setiap kita mendambakan hidup yang bermakna, bukan hidup yang kosong. Kita merasa berharga jika dapat berguna bagi orang lain. Kita merasa bahagia bila dapat mengisi hidup dengan hal-hal bermanfaat. Namun kadang kenyataannya tidak seperti yang kita impikan. Kadang ada perasaan bahwa hidup kita terasa kosong, rasanya membosankan, tidak ada motivasi dan hampa dalam hidup kita kadang. Dan kita bertanya, apa ya sebenarnya tujuan hidup ini? Apakah seperti ini terus, ataukah ada yang lebih berarti? Nah, saat ini mari kita merenung sejenak. Kira-kira artinya hidup yang kosong itu seperti apa? Nah, antara lain artinya adalah tidak berisi, hampa, tidak bergairah, serta hidup yang tidak mengandung arti. Jadi jika demikian, hidup yang kosong dapat kita artikan dengan hidup yang tidak bergairah, tidak merasa diri berarti, atau merasa masih ada yang kurang dalam hidup ini. Nah, kalau kita mungkin saat ini banyak merasa ada yang kurang dalam hidup ini, dan padahal kita punya karir yang bagus, uang dan harta yang berkecukupan, dan pasangan yang saat ini mungkin rupawan, bukankah itu seharusnya bisa mengisi kekosongan hidup kita? Tetapi jika itu tidak bisa mengisi kekosongan hidup kita, berarti ada satu hal yang jauh lebih luar biasa yang dapat membuat hidup kita merasa terpenuhkan dan berarti. Saat ini saya mau menceritakan seorang teman dekat saya pernah merasa jenuh dan bosan dengan hidupnya. Dia lulus dari sebuah universitas negeri yang sangat ternama di Indonesia. Dia mendapatkan pekerjaan impiannya, posisi atau jabatan berhasil dia raih. Hidupnya tampak seperti bahagia, memiliki segala-galanya. Akan tetapi dia berkata kepada saya tidak bahagia. Setiap pulang kerja saya berdiam di rumah, tidak ada teman dan kegiatan lainnya. Saya tidak mau hidup seperti ini terus. Hari demi hari dilaluinya dengan rutinitas yang sama, bekerja, pulang ke rumah, kemudian beristirahat. Tidak ada tujuan dan kegiatan lain yang bermanfaat yang dilakukannya. Jauh di dalam lubuk hatinya, dia itu kesepian. Teman saya merindukan komunitas yang mendengarkan keluh kesahnya dan yang membawanya dapat mengenal Tuhan lebih baik. Setelah dia menemukan komunitas yang mengasihi Tuhan dan mengasihi satu sama yang lainnya dengan cara yang benar, hidupnya mulai berubah, Bapak Ibu Saudara. Dia mulai berdoa, membaca firman, dan merenungkannya setiap hari. Hari-harinya tidak sama lagi. Ia menggunakan waktu luangnya untuk membantu dan mengasihi hidup orang lain. Kini dia tidak merasa kosong lagi dalam hidupnya. Dia merasa hidupnya jauh lebih bermakna dan bermanfaat. Dia menemukan rancangan Tuhan bagi hidupnya. Dia menemukan hidup yang bermakna. Nah, kisah hidup teman saya ini telah menginspirasi dan membantu saya memahami hidup yang lebih bermakna. Hubungan dengan Tuhan dan komunitas yang sehat menuntun kepada kepenuhan yang sejati dalam hidup ini, Bapak Ibu Saudara. Nah, saat ini bagaimana agar hidup kita tidak terasa kosong? Berikut mungkin langkah-langkah yang bisa kita coba. Yang pertama, persembahkan seluruh hidup pada Tuhan. Setiap orang memiliki tujuan dalam hidupnya. Ada yang ingin menjadi kaya, berhasil dalam pekerjaan, memiliki pasangan yang cantik jelita, ingin hidup bahagia dan tujuan lainnya. Tentu itu tidak salah. Kita berhak memiliki tujuan dan impian hidup di dunia. Namun kalau boleh jujur, semua ini berpusat pada keinginan kita sendiri. Sudah memiliki semua itu pun belum tentu rasa kosong akan pergi, Bapak Ibu Saudara. Tujuan hidup yang sebenarnya pastilah
mengatasi diri kita sendiri. Tujuan apa yang Tuhan tetapkan saat ini dalam hidup kita. Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Demikianlah tujuan hidup yang terutama, yaitu mempersembahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Jika kita memilikinya, kita akan terdorong untuk mengejar Tuhan dan kehendak-Nya, lebih dari keinginan kita sendiri. Kita pun akan termotivasi untuk mengasihi orang lain. Sikap kita terhadap teman, saudara, keluarga akan berubah lebih baik, Bapak Ibu Saudara. Hidup yang diberikannya bukanlah hidup yang berfokus pada kenyamanan diri sendiri, melainkan hidup yang mengasihi Tuhan dan orang lain. Itulah yang Tuhan kehendaki. Yang kedua, cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Setelah memutuskan untuk mempersembahkan hidup kepada Tuhan, langkah berikutnya adalah mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yeremia 29 ayat 12-13. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku akan menemukan kamu. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Selain hidup untuk memuliakan namanya, Tuhan juga ingin agar kita mencari Dia. Maksudnya adalah kita berusaha dekat dan bersekutu kepadanya, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana caranya? Yaitu dengan melidiki firman Tuhan dan berdoa setiap hari. Melakukan keduanya akan memberi kita hikmat dalam menjalani hidup ini, Bapak Ibu Saudara. Dan yang ketiga, miliki komunitas yang mengasihi Tuhan dan sesama. Kesepian akan semakin membuat hidup kita terasa kosong. Tidak ada teman untuk berbagi suka dan duka. Tak ada teman yang mengingatkan kesalahan kita. Saat kita terjatuh memerlukan pertolongan, tidak ada teman yang siap menopang. Oleh karena itu, kita memerlukan komunitas yang sehat, menguatkan dan mengasihi Tuhan. Bersama mereka, kita akan berjuang bersama-sama mengasihi Tuhan. Kita akan saling membangun dan menopang satu sama lain. Dan kita juga akan memiliki teman untuk bersenang-senang dengan murni. Bukankah indah memiliki pertemanan seperti itu, Bapak Ibu Saudara? Dan perlu kita ketahui, bersama Tuhan hidup akan berarti. Tuhan akan memenuhi kekosongan dalam hidup Anda, Bapak Ibu Saudara. Mengerti rancangan Tuhan dalam hidup manusia adalah salah satu kunci mengatasi hidup yang terasa kosong. Dalam keseharian kita dapat meneliti firman-Nya, merenungkannya, dan bersekutu dengan Tuhan melalui doa pribadi kita. Tak lupa kita gunakan waktu untuk mengasihi orang lain. Mari bersama-sama kita mengisi hidup kita dengan memuliakan namanya. Biarkan orang lain merasakan kasih Tuhan melalui hidup kita. Saat hidup kita penuh, kita pun bisa memenuhi hidup orang lain. Dan kita semakin bermanfaat dan hidup kita akan semakin bahagia. Terima kasih. Saat ini saya akan mendoakan kalau Anda saat ini merasa hidup Anda kosong. Bapak, saat ini Tuhan berdoa Tuhan untuk setiap penonton yang ada Tuhan, yang saat ini Tuhan merasa mungkin hidupnya kosong ya Bapak. Saat ini Tuhan hamba-Mu berdoa supaya Tuhan mereka saat ini ya Bapak bisa mempersembahkan hidup mereka kepada Tuhan. Dan mereka bisa menemukan Tuhan dalam hidupnya ya Bapa. Dan Tuhan akan mengisi kekosongan dalam hidupnya ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan, Tuhan juga akan tempatkan mereka ke tempat komunitas yang tepat untuk menopang mereka ya Bapa. Supaya Tuhan, mereka Tuhan bisa punya hidup yang berarti dan berisi. Dan memberkati yang lain. Makasih Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan, kami bawa doa ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin.